Pada video tutorial chapter 8 kali ini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript Object, di mana JavaScript Object yang akan saya jelaskan adalah mengenai array, date, math, dan string. Untuk video tutorial chapter 8 kali ini, saya akan membaginya menjadi 4 bagian, di mana untuk bagian pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai array, dan kemudian di bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai date dan math. Pada bagian ketiga saya akan menjelaskan pengenalan penggunaan string. Kemudian pada bagian keempat saya akan menjelaskan mengenai penggunaan string di dalam validasi komponen. Nah, pada video tutorial chapter 8 kali ini juga saya akan menggunakan template yang saya sudah taruh di drive D saya. Misalnya saya buka my computer. Saya buka drive D. Nah, di sini saya memiliki folder chapter 8 di mana di dalamnya terdapat chapter 8.html. Nah, chapter 8.html ini adalah template yang akan kita gunakan untuk keseluruhan chapter 8 kali ini. Nah, saya langsung saja memilih chapter 8.html-nya. Kemudian saya buka di Notepad++, saya tinggal klik kanan. Kemudian pilih Edit with Notepad++. Apabila chapter 8.html-nya sudah terbuka di window Notepad++, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menceknya di dalam browser. Saya tinggal pilih Run. Kemudian launch in Firefox. Maka ini adalah template yang akan kita gunakan. Kalian bisa lihat di sini. Saya memiliki elemen input di dalam template tersebut. Nah, tetapi elemen input ini baru akan saya gunakan pada video tutorial bagian keempat nanti. Nah, untuk itu kita langsung saja memulai chapter 8 bagian ke-1 ini tentang array. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Nah, di sini saya belum memiliki tag untuk JavaScript itu sendiri. Oleh karena itu, setelah penutup head, saya tinggal buka tag script untuk si JavaScript. Saya tinggal script type sama dengan petik 22 kali text/javascript seperti ini. Saya tutup dan saya tutup tag scriptnya. Nah, apabila teks untuk JavaScript-nya sudah terbuat, misalnya untuk array ini saya ingin membuatnya di dalam suatu function. Saya tinggal menuliskan function. Saya namakan functionnya dengan awal. Saya buka kurung tutup kurung. Dan kemudian saya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, apabila kalian sudah selesai membuat function, nah saya akan menjelaskan mengenai array. Array adalah variabel khusus yang digunakan untuk menampung sekumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, misalnya seperti ini. Apabila kalian memiliki data Andi, Budi, dan Cici. Ini adalah merupakan nama orang. Andi, Budi, dan Cici untuk 3 nama yang berbeda. Apabila kita menggunakan variabel biasa, maka kita harus memiliki 3 variabel yang berbeda pula. Misalnya untuk Andi, Budi, dan Cici ini akan saya tampung dalam suatu variabel. Saya contohkan untuk variabel biasa. Maka saya untuk menampung Andi, saya harus menampungnya dalam variabel nama 1 sama dengan isinya adalah Andi seperti ini. Kemudian untuk variabel nama 2, isinya adalah Budi. Variabel nama 3, isinya adalah Cici. Nah, ini adalah apabila kita menampung sejumlah data dengan tipe yang sama di dalam variabel biasa. Maka kita harus memiliki 3 variabel yang berbeda pula. Apabila kita memiliki 5 data, maka kita harus memiliki 5 variabel yang berbeda pula. Nah, untuk hal seperti ini kita dapat menggunakan array. Nah, apabila ini saya masukkan ke dalam array, maka saya tinggal melakukan pendeklarasiannya terlebih dahulu. Nah, untuk array sendiri, dalam pendeklarasiannya terdapat 3 cara. Saya akan mengajarkan kalian untuk cara yang pertama. Saya ajarkan deklarasi cara yang pertama. Untuk deklarasi cara yang pertama, kita tinggal menuliskan var, kemudian nama array-nya apa. Misalnya nama array-nya adalah nama. Saya tinggal var nama sama dengan. Setelah menuliskan nama array-nya, kita membuat suatu objek array terlebih dahulu. Saya tinggal new array, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma seperti ini. Nah, maka dengan var nama sama dengan new array ini, artinya kita sudah membuat objek array dengan nama seperti ini. Nah, sekarang untuk array sendiri, dikenal dengan sistem pengindeksan.
di mana indeks dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, misalnya saya ingin menaruh data Andi, Budi, dan Cici ke dalam array nama. Saya tinggal melakukan seperti ini. Nama, buka kurung siku, tutup kurung siku. Di antara buka kurung dan tutup kurung siku ini, kita menuliskan indeks dari data tersebut. Nah, misalnya karena indeksnya dimulai dari 0, saya tuliskan indeks ke 0. Di mana isinya adalah Andi. Saya tinggal sama dengan petik 22 kali Andi seperti ini. Titik, koma. Nah, misalnya saya ingin masukkan data Budi lagi. Saya tinggal nama, kemudian indeks ke 1, karena indeks lanjut setelah 0 adalah 1, saya tuliskan 1 sama dengan Budi, titik, koma. Kemudian untuk Cici saya tinggal melanjutkan seterusnya, nama indeks kedua sama dengan petik 22 kali Cici seperti ini. Nah, maka kita sudah selesai melakukan pendeklarasian array dengan cara yang pertama. Kita tinggal membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan isinya secara satu-satu, satu per satu. Untuk indeks ke 0 isinya adalah Andi, indeks ke 1 isinya adalah Budi, indeks kedua isinya adalah Cici, seperti ini. Nah, sekarang misalnya saya akan menampilkan isi array ini ke dalam browser yang sudah kita miliki. Oke, untuk menampilkan array yang harus kalian perhatikan adalah kita harus menggunakan looping. Oke, kenapa looping? Karena kita memiliki data yang lebih dari satu. Oke, saya ingin menampilkan semua data yang di dalam array, maka dari itu kita harus menggunakan looping. Saya tinggal di sini for. Karena indeks dimulai dari 0, saya inisialisasikan variabelnya adalah 0. Saya tinggal i sama dengan 0, kemudian titik, koma. Perulangan ini dilakukan selama i kurang dari jumlah array-nya. Nah, untuk menghitung jumlah array, kita dapat melakukan seperti ini. Kita panggil nama objek array-nya, yaitu nama dot length seperti ini. Apabila sudah, saya tinggal titik, koma, tinggal i plus plus. Saya tinggal tutup. Nah, apabila sudah, setelah for-nya, maka statement yang akan kita ulang adalah kita menampilkan array nama ini. Nah, misalnya untuk menampilkannya saya menggunakan alert saja. Saya tinggal alert. Saya panggil array namanya, nama. Saya buka kurung. Oke, karena indeksnya yang akan saya looping, maka saya tinggal nama dengan indeks ke i seperti ini. Saya tutup kurung, titik, koma. Saya save. Nah, apabila sudah, misalkan untuk function awal ini akan saya panggil ketika browser pertama kali di load. Untuk itu saya tinggal scroll ke bawah ke tag body. Setelah style, saya tambahkan onload sama dengan petik 22 kali awal. Buka kurung, tutup kurung. Saya save. Apabila sudah, saya buka browser dan saya refresh. Maka akan muncul pesan Andi. Oke, kemudian data keduanya adalah Budi, data ketiganya adalah Cici. Seperti itu. Apabila sudah, saya balik lagi ke notepad++-nya. Nah, maka ini adalah cara pertama untuk pendeklarasian array. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian mendeklarasikan array dengan cara yang kedua. Nah, untuk mendeklarasikan array dengan cara yang kedua, kita melakukan hal yang sama. Kita harus membuat objek array-nya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya ingin menampung bulan dalam 1 tahun. Saya tinggal var. Objek array-nya saya namakan dengan months sama dengan new array. Saya buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, perbedaan pendeklarasian pertama dan kedua adalah untuk pendeklarasian kedua, kita langsung menyebutkan data yang kita ingin masukkan ke dalam array months di dalam buka kurung, tutup kurung, pembuatan objek array ini. Nah, di antara buka kurung dan tutup kurung ini kita tinggal menuliskan data yang ingin kita masukkan ke dalam variabel months. Jadi misalnya di sini saya tinggal tulis petik 22 kali January, kemudian February, kemudian March. Setelah March adalah April, setelah April adalah May, setelah May adalah June, setelah June adalah July. Nah, ini misalkan saya tuliskan sampai Desember, July, August. Setelah August adalah September,
Setelah September adalah Oktober. Setelah Oktober adalah November. Setelah November adalah Desember. Seperti ini. Nah, kalian bisa melihat sendiri perbedaan pendeklarasian pertama dan kedua. Untuk pendeklarasian pertama, kita hanya membuat objek array-nya terlebih dahulu, kemudian kita baru mengisi value dari array tersebut di kemudian setelah membuat objeknya. Nah, tetapi untuk pendeklarasian kedua, kita langsung menuliskan isi dari array months tersebut. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pemisah antara suatu value dengan value lainnya dipisahkan dengan koma. Nah, maka apabila kita mendeklarasikan seperti ini, January adalah untuk months indeks ke 0. Februari adalah untuk months indeks ke 1 sampai Desember adalah indeks ke 11. Seperti itu. Nah, di sini apabila saya tampilkan, saya menggunakan for yang sama, saya tinggal mengganti nama objek namanya dengan months. Di sini saya ganti jadi months.length. Kemudian alertnya juga saya ganti dengan months ke seperti ini. Saya save. Kemudian saya coba buka browser. Kemudian saya refresh. Maka ini adalah indeks ke 0-nya atau data pertama adalah isinya Januari. Kemudian Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oke, seperti ini. Nah, maka kita sudah selesai mendeklarasikan array dengan cara yang kedua. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan array dengan cara yang ketiga, perbedaannya adalah kita tidak perlu mendeklarasikan atau membuat objek array terlebih dahulu. Oke, saya contohkan. Nah, untuk pembuatan atau pendeklarasian array yang ketiga, saya langsung melakukan seperti ini. Misalnya saya tampung untuk color, saya tinggal var color sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, titik, koma. Nah, di sini kita tidak perlu mendeklarasikan atau membuat objek array terlebih dahulu. Kita langsung saja menuliskan data yang kita miliki untuk array color di dalam buka kurung siku dan tutup kurung siku ini. Nah, misalnya di sini saya tuliskan untuk indeks ke 0-nya isinya adalah red. Saya tinggal koma. Indeks ke 1-nya adalah green. Kemudian indeks keduanya adalah blue. Seperti ini. Nah, ini adalah pendeklarasian array dengan cara yang ketiga. Kita jadi tinggal langsung menuliskan nama array-nya apa, sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, titik, koma. Kemudian di antara buka kurung dan tutup kurung siku, kita langsung mendefinisikan isi dari array tersebut. Nah, misalnya untuk color ini akan saya tampilkan sama. Saya tinggal mengganti nama array months-nya dengan color. Saya tulis color.length. Kemudian yang saya alert adalah color dengan indeks ke seperti ini. Saya save, saya buka browser dan saya F5. Maka yang tampil adalah red sebagai indeks ke 0-nya. Saya oke. Kemudian green indeks ke 1-nya dan blue untuk indeks ke 2-nya. Nah, apabila sudah, maka ini adalah cara pendeklarasian array di dalam JavaScript. Untuk itu, chapter 8 bagian ke-1 ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk materi det dan math di chapter 8 bagian kedua. Sekian dan terima kasih.